Ada sebuah kasus di mana saya sebagai seorang manajer produk branding diminta perusahaan untuk membuat logo untuk produk baru yang akan diluncurkan. Saya dan tim berhasil membuat logo tersebut. Logo tersebut pun disisipkan watermark sebelum diajukan ke HKI. Dalam proses pengajuan usulan logo, ternyata logo itu pun ditolak karena dianggap mirip dengan logo yang telah digunakan oleh pihak lain. Setelah melakukan penelusuran, saya pun mengetahui bahwa ada orang dalam secara ilegal membocorkan ide tersebut ke kompetitor bisnis sehingga lebih dulu mendaftarkan logo tersebut ke Ditjen HKI. Bagaimana saya menanggapi permasalahan ini? Pertama, saya akan melihat dulu dalam sisi hukumnya. Dalam pandangan hukum, dilihat dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat definisi di atas, jelas bahwa perlindungan terhadap hak cipta itu timbulnya secara otomatis, tidak bergantung apakah ciptaan tersebut telah dicatatkan ataupun tidak. Nah, hal ini juga diperjelas dengan pengaturan pada pasal 64 ayat 2 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Hal ini juga dipertegas oleh penulis dalam sumber yang saya ambil bahwa walaupun sebuah karya belum dipublikasikan, asalkan ada orang lain yang melihat dia menciptakan entah itu teman, karyawan, atau asistennya, maka bisa saja diajukan gugatan. Berdasarkan landasan hukum ini, saya pun mengambil langkah-langkah yang dapat saya lakukan sebagai manajer. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan kuasa hukum, di mana dalam proses berkonsultasi ini, saya ingin memastikan apakah landasan-landasan hukum yang telah saya ketahui itu benar, dan apakah ada landasan hukum lain yang bisa membantu saya dalam mengajukan gugatan. Yang kedua adalah mengumpulkan bukti pelanggaran. Setelah mendapatkan konsultasi dari kuasa hukum, saya perlu mengidentifikasi siapa orang yang melakukan penyebaran dan siapa saja orang-orang yang terlibat. Identifikasi yang lainnya pun juga dibutuhkan seperti kesamaan elemen logo yang didaftarkan dengan logo yang saya miliki. Hal ini untuk mengumpulkan apa saja permasalahan yang dipermasalahkan oleh Ditjen HKI. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan log activity dalam pembuatan logo. Pasti di setiap pembuatan logo atau setiap proses bisnis pasti memiliki sebuah log activity. Log activity ini tentunya dapat membantu dalam proses pengajuan gugatan, di mana di situ ada langkah-langkah atau proses-proses yang dapat membuktikan bahwa sebuah ide itu dirancang memang dari awal berdasarkan ide kami sendiri. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mempersiapkan dokumentasi terkait proses pengembangan ide, pembuatan, hingga proses pengajuan ke HKI, mulai dari tanggal-tanggal pertemuan, notulensi dan dokumentasi, hingga blueprint dari desainnya. Kemudian yang keempat adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Logo yang telah dibuat sudah memiliki sebuah watermarking. Apakah itu watermarking dan apakah watermarking bisa membantu saya dalam mengajukan kegugatan? Watermarking adalah proses penambahan informasi bit secara permanen ke dalam citra digital yang ingin dilindungi hak ciptanya dengan tidak merusak citra aslinya dan tahan terhadap serangan. Watermarking ini dibagi menjadi 2 domain, yang mana pertama adalah spatial domain, yaitu memodifikasi pada pixel, pada gambar ataupun video, dan juga pada domain frekuensi. Yang pertama adalah spatial domain. Spatial domain itu memiliki dua metode. Yang pertama itu least significant bit modification. Di least significant bit modification ini kita memodifikasi nilai least significant bit dengan memanfaatkan kelemahan mata manusia yang sulit melihat perubahan pada least significant bit. Seperti pada contoh gambar di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan adalah bentuk dari bit plane dengan 8 bit value dari sebuah gambar grayscale. Seperti dilihat pada kanan bawah itu adalah least significant bitnya. Seperti yang kita lihat, kita sulit melihat apa yang ditampilkan pada gambar tersebut, sehingga sangat baik bagi kita untuk
menaruh sebuah information bits pada least significant bitnya. Namun least significant bit ini cukup kurang baik dalam menjaga ataupun sangat rentan terhadap ancaman seperti tadi pembajakan. Selain itu juga di spatial domain ada metode yang namanya correlation, yaitu dengan menambahkan noise pada gambar original untuk membuat watermark. Nantinya noise image ini dibuat berdasarkan pseudo random generator dengan masukkan key-nya itu adalah input dari usernya sendiri. Kemudian kita bakal gunakan correlation teknik untuk mencari apakah ada pattern pada sebuah gambar. Nah, proses dalam pembuatan watermark dengan correlation teknik ini yang pertama adalah kita mengenerate dulu sebuah watermark signal menggunakan pseudo random dengan masukkan key dari user. Setelah itu kita kalikan watermark signalnya dengan faktor skala K, kemudian ditambahkan dengan original image sehingga menghasilkan watermark image. Faktor skala K yang tinggi menyebabkan watermarknya itu robust, namun noisy yang dihasilkan itu sangat terlihat. Seperti pada gambar sebelah kanan dengan faktor skala K, dia memiliki noise yang sangat terlihat. Namun apabila kita menggunakan faktor skala K yang kecil, watermark itu jadi sulit dilihat, namun noisy-nya itu tidak terlihat. Nah, dalam spatial domain itu, proses autentikasinya itu atau proses pembacaan watermark-nya itu dilakukan dengan menghitung korelasi antara watermark image-nya dengan noise pattern. Gambar dinilai memiliki watermark apabila melebihi threshold yang telah kita tentukan. Cara kita menentukan nilai dari autentikasi ini adalah dengan mengalihkan setengah dengan rata-rata nilai dari pixel dengan positif noise pattern ditambahkan dengan rata-rata nilai dari pixel dengan negatif noise pattern. Selanjutnya adalah frequency domain. Di frequency domain ini ada teknik yang dinamakan DCT coefficient ordering, di mana DCT coefficient ordering ini bakal membagi spatial image menjadi blok pixel yang lebih kecil, lalu ditransform ke domain frekuensi. Setelah itu akan dikuantisasi. Nah, metodenya dalam DCT coefficient ordering ini adalah mengembed information bit pada DCT coefficient. Nah, di DCT coefficient itu sendiri perlu ada threshold koefisien mana saja yang bisa disisipi information bit. Nah, berdasarkan studi dari HVS bahwa mid-band frekuensi ini lebih toleran bagi mata manusia, sehingga sangat baik apabila dimodifikasi bitnya sehingga tidak mengubah persepsi dari visualnya itu sendiri. Nah, cara membuat watermark dengan DCT ini adalah pertama kita membagi dulu gambar menjadi 8x8. Kemudian dengan pseudo random generator kita mengambil blok yang random. Setelah kita dapatkan blok yang random itu, kita mengambil lagi random triplet sebanyak 3 triplet. Kemudian kita modifikasi nilai koefisien di dalam triplet itu tersebut. Misalkan kita ingin memasukkan pattern untuk 1, kita memasukkan pattern yang ada di sebelah kanan itu. Jika ingin memasukkan 0, kita perlu memasukkan di mana ujung akhirnya itu H. Namun jika ingin kita masukkan pattern yang invalid, itu kita masukkan M. Kapan kita mengembed invalid pattern? Invalid pattern itu kita embed ketika saat kita melakukan embedding ternyata melebihi threshold, sehingga pattern yang ingin disisipkan itu tidak bisa. Sehingga kita perlu memasukkan invalid pattern dan kita mengulangi lagi langkah ke awal. Nah, apabila proses embeddingnya berhasil, maka kita masukkan tadi blok yang telah kita pilih ke himpunan B. Dan kemudian kita ulangi lagi pseudo random generatornya. Kita ambil lagi blok-blok yang telah dibagi-bagi tadi. Apabila kita dapat blok yang sama lagi, kita lewatkan saja dan kita ambil lagi blok lain. Nah, sekarang bagaimana cara membaca dari DCT itu sendiri? Pertama, langkahnya tetap sama. Kita membagi jadi 8x8 DCT coefficient blocks. Kemudian kita ambil lagi pseudo random generator. Kita ambil satu blok DCT. Kemudian
Setelah itu kita ambil lagi 3 triplet, dimana kemudian kita baca apakah ada pattern di dalam triplet tersebut. Jika di triplet itu ada pattern baik 1 maupun 0, masukkan ke himpunan B blok yang telah kita dapatkan. Jika tidak ataupun patternnya invalid, kita ulangi langkah di awal tadi. Nah, kembali lagi ke studi kasus tadi mengenai watermark pada logo, saya membangun 2 asumsi di sini. Pertama, ide yang dijiplak itu merupakan hasil dari mengambil gambar secara utuh lalu dimodifikasi sehingga terlihat berbeda. Yang artinya sang pencuri logo ini dia memodifikasi gambar yang telah ada watermarknya. Apabila ini terjadi, pembuktian dapat dilakukan dengan pembacaan watermark yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan kita. Penggunaan frekuensi density coefficient dapat menunjukkan extracted watermark yang lebih baik seperti contoh di sebelah kanan. Pada contoh ini, walaupun gambar sudah dipotong-potong, kita masih bisa melihat bahwa ada watermark yang bisa diekstrak. Asumsi kedua adalah ide yang dijiplak itu merupakan hasil dari pengambilan ide saja, namun tidak mengubah ataupun mengambil secara utuh logo dan tidak dimodifikasi. Apabila ini yang terjadi, maka pembuktian mungkin membutuhkan bukti yang lebih banyak dan lebih kuat seperti dokumentasi tadi ataupun log activity. Dan ini bisa dikonsultasikan lebih ke kuasa hukum. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal ini terjadi lagi? Pertama, kita perlu mengevaluasi ulang terkait keamanan dalam perusahaan, terkait di dalam implementasi sistem maupun teknologinya. Tapi yang lebih penting adalah yang pertama itu memastikan hak akses terhadap informasi perusahaan. Memastikan bahwa semua individu tidak memiliki akses keseluruhan ke informasi perusahaan, namun cukup mendapatkan informasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan tugas mereka. Dan juga kita perlu memastikan kebijakan terkait kode etik dalam kontrak kerja. Kita perlu memperjelas kode etik yang perlu diikuti karyawan terhadap perusahaan. Ini termasuk ketentuan-ketentuan tentang menjaga kerahasiaan terkait informasi perusahaan, etika bisnis, dan tanggung jawab karyawan terhadap keamanan perusahaan. Kemudian juga kita perlu meningkatkan penegakan hukum yang lebih ketat dalam perusahaan, yaitu dengan memberikan sanksi yang lebih jelas dan juga lebih berat, dan juga apabila tindakan yang dilakukan itu telah melanggar hukum ataupun telah merugikan perusahaan, maka dapat kita lakukan tindakan lebih lanjut dan kita mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir adalah melakukan pengawasan aktivitas karyawan, yaitu dengan memantau perilaku dan kegiatan yang dilakukan karyawan selama di perusahaan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya pembocoran ide seperti yang terjadi pada studi kasus ini. Oke, itu saja terkait pembahasan studi kasus. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu. Terima kasih.